Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti perkuliahan akuntansi manajemen pada pertemuan pertama. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aftuka Sulekatur Rohmania. Kalian bisa panggil saya Aftuka. Berada di home base S1 Manajemen. Pada saat ini mengajar mata kuliah akuntansi manajemen. Emailnya aftuka@stekom.ac.id. Apabila nanti ada keperluan yang sangat mendesak bisa disampaikan di email ataupun bahkan di WA group. Kalian bisa mengaksesnya melalui siakat kalian masing-masing. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin menyampaikan kontrak perkuliahan kita terlebih dahulu karena ini pertemuan pertama. Jadi, akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang menyediakan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak manajemen yang meliputi ruang lingkup, klasifikasi, dan perilaku biaya, di mana nantinya menentukan harga pokok produksi, perencanaan laba dan biaya relevan sebagai alternatif pengambilan keputusan, serta menyusun laporan kinerja dengan balance scorecard, di mana ini sebuah ukuran untuk salah satu ukuran untuk mengukur laporan kinerja keuangan. Nah, pada mata kuliah akuntansi manajemen ini, teman-teman, jadi mahasiswa diminta untuk mampu mendeskripsikan bagaimana konsep dasar akuntansi manajemen dan siapa yang mampu memakai informasi manajemen ini. Nah, mahasiswa juga harus memberikan contoh biaya dasar perilaku, mampu memberikan contoh bagaimana membuat laporan keuangan dengan variabel dan full cost. Terus mahasiswa harus mampu merumuskan tahapan harga pokok produksi berdasarkan activity based costing dan activity based management. Nah, keduanya ini mahasiswa harus mampu mengelolanya dengan baik. Nah, berikutnya mahasiswa juga harus mampu merumuskan metode titik impas untuk menentukan laba yang yang diperoleh atau dikehendaki. Di mana laba ini nanti bagaimana sih cara menyusun atau menentukan laba yang diperoleh atau dikehendaki dalam suatu perusahaan. Nah, itu kita harus mampu merumuskannya. Selanjutnya, mahasiswa harus mampu memberikan contoh atau membedakan biaya-biaya diferensial dan biaya penuh. Nah, selanjutnya mahasiswa menganalisis biaya yang relevan yang ada, apakah ini mampu menerima atau menolak pesanan khusus. Dan ada juga di mana kita harus mampu menganalisis biaya yang relevan, apakah ini juga menerima dan menolak pesanan secara khusus ini. Nah, kita sama-sama harus mampu menganalisis ini. Dan yang terakhir, mahasiswa harus menyusun laporan kinerja keuangan berdasarkan 4 perspektif dari balance scorecard. Dalam mata kuliah akuntansi manajemen ini, kita mengambil 3 referensi buku, di mana dari Henry C. Mamora, itu ada bukunya yang berjudul Akuntansi Manajemen tahun 2009, di mana yang diterbitkan di Salemba 4 Jakarta, dan ada Syamrin dari Akuntansi Manajemen Informasi Biaya untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi dan Investasi. Ada Wiratna Sujarweni, ini akuntansi manajemen teori dan aplikasinya tahun 2015. Ini 3 referensi ini kalian bisa cari di internet apabila ada book chapternya, atau tidak kalian bisa membelinya secara mandiri. Nah, untuk strategi pembelajaran pada akuntansi manajemen ini, di mana kita harus mencapai kompetensi atau hasil belajar yang telah ditetapkan. Kegiatan perkuliahan ini menggunakan beberapa strategi, teman-teman. Pertama, ceramah, diskusi, dan bahkan tanya jawab melalui kontak yang tersedia. Bisa melalui WA group dan atau melalui siakat, di mana ini sudah nantinya ada latihan, tugas, bahkan UTS UAS kita disediakan di kolom
siakat masing-masing mahasiswa. Nah, terus dalam evaluasi pembelajaran, ini ada poin dalam penilaiannya. Jadi kehadiran dan keaktifan dalam pembelajaran ini itu kita nilai berdasarkan 15%. Tugas dan kuis itu ada 25%. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu masing-masing nantinya 30%. Di mana di sini meskipun kita secara streaming ataupun secara online ini kita sama-sama harus menunjukkan keaktifan kita di kelas. Jadi jangan tidak hanya hadir, tapi dalam bentuk pertanyaan atau diskusi grup di grup WA atau bahkan di siakat atau bahkan di kolom komentar streaming kita itu kita aktifkan secara penuh ya teman-teman untuk pertanyaan dan sebagainya. Terus untuk materi perkuliahan, nah ini dalam 14 pertemuan perkuliahan nanti itu kita akan membahas tentang konsep atau ruang lingkup akuntansi manajemen, konsep dan klasifikasi biaya, perilaku biaya, penentuan harga pokok berdasarkan full costing, penentuan harga pokok berdasarkan variabel costing, penentuan harga pokok berdasarkan activity based costing, dan penentuan harga pokok produk berdasarkan activity based management. Yang kedelapan, menentukan harga penjual produk. 9, analisis cost, volume, dan laba. Yang ke-10, analisis BEP dan perencanaan laba. Nomor 9, informasi akuntansi diferensial. Terus ada analisis biaya relevan sebagai pengambilan keputusan satu dan ada keputusan kedua. Setelah itu kita akan diselesaikan melalui balance scorecard di mana kita nantinya menilai kinerja dari laporan keuangan. Oke, selanjutnya untuk kontrak perkuliahan terkait tugas, itu nanti ada tugas mandiri, kuis, dan ada tugas kelompok. Ya, dimana kita adakan nih per pertemuan. Jadi, perlu kalian ketahui ini adalah kontrak perkuliahan kita. Nah, jadwal perkuliahan nanti kita bisa dilaksanakan dalam video pembelajaran Siakat Universitas Telkom. Bentuknya itu kita bukan sesuai aturan yang berlaku. Jadi kalau akuntansi manajemen ini di hari Senin jamnya berarti 18.45. Terus kalian dimohon untuk menyimak atau memahami video dengan baik, kemudian memberikan komentar pada kolom chat yang menyatakan bahwa telah mengikuti dan mempelajari materi perkuliahan pada hari itu. Adapun video materi ini nanti setiap pertemuan dapat dibuka dalam selang waktu minimal 6 jam berikutnya atau enggak nanti bisa lah dikondisionalkan melalui WA group. Untuk ini mungkin sudah jelas petunjuk perkuliahannya. Mengisi daftar hadir melalui kolom siakat sesuai jam waktunya berarti Senin 18.45. Terus maksimal ketidakhadiran berarti 3 kali karena 75% berarti teman-teman boleh menggunakannya 15%, di mana 15% itu 3 kali pertemuan yang tidak boleh teman-teman yang boleh kalian ambil. Nah, terus apabila mahasiswa ingin bertanya kepada dosen, mahasiswa dapat menghubungi kontak yang telah tersedia, mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepatnya secara tepat waktu, harus mengikuti UTS dan UAS. Apabila nanti nilainya E, itu konsekuensi dari mahasiswa karena tidak memenuhi kontrak perkuliahan ini dan harus mengulang untuk semester berikutnya, gitu ya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita pada malam hari ini. Konsep akuntansi manajemen. Di sini kita akan membahas 6 poin, di mana sejarah singkat akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi manajemen, proses manajemen, akuntansi manajemen versus akuntansi keuangan, peran akuntansi manajemen dan
perilaku etis. Jadi, perilaku etis itu tidak semata-mata di mata kuliah perilaku organisasi atau perilaku konsumen, tetapi dalam ilmu atau dalam konsep akuntansi manajemen, kita itu perlu menerapkan sebuah perilaku secara etis. Oke, langsung saja kita em, mulai dari awal, sejarah singkat akuntansi manajemen. Oke, em, sejarah singkat akuntansi manajemen. Nah, sejarah singkat akuntansi manajemen ini, sebagian besar produsen perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen ini digunakan atau dikembangkan pada tahun 80-an, di mana dan tahun 9, maksudnya 1980 dan 1925. Nah, ini ternyata konsep dari akuntansi manajemen ini udah digunakan cukup lama. Dilihat dari penggunaannya ya. Terus penekanan secara awal ini pada perhitungan perhitungan biaya produk dengan menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk. Jadi di mana akuntansi manajemen ini digunakan awalnya itu sebagai perhitungan biaya produk dengan di mana untuk menelusuri nih keuntungan dari sebuah perusahaan. Terus barulah pada tahun 1925 ini menekankan perubahan menjadi perhitungan biaya persediaan yang berawal dari penekanan pada pelaporan untuk pihak eksternal. Jadi laporan keuangan ini tidak hanya melulu untuk secara internal. Ternyata sejak 1925 ini orang eksternal itu membutuhkan nih informasi terkait perusahaan tersebut, apalagi perusahaannya dalam kaca internasional atau bahkan nasional pun itu semua orang harusnya bisa untuk diketahui dalam aksesannya. Pada tahun 1950 sampai 1960-an dilakukan usaha perbaikan untuk meningkatkan kegunaan manajerial dan sistem biaya konvensional. Nah, terus pada tahun 1980 dan sampai 1990-an ini banyak ditemukan praktek akuntansi manajerial tradisional yang sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajerial. Nah, jadi mulai tahun 90-an, 1990-an ini ternyata diketahui nih konsep secara tradisional ini sedikit menyusahkan bagi seorang manajerial. Jadi pada tahun berikutnya, berarti mulai tahun 2020-an ini digunakanlah berbagai usaha untuk mengembangkan sistem akuntansi manajerial baru yang dapat memenuhi kebutuhan lingkungan ekonomi saat ini. Contohnya apa? Contohnya adanya teknologi yang semakin canggih. Nah, contohnya adanya sebuah aplikasi-aplikasi nih yang dapat menunjang apabila kita tidak hanya melulu tentang perusahaan saja yang besar, tapi tentang sebuah UMKM pun bisa nih menggunakan sebuah akuntansi manajemen ini dalam bentuk digitalisasi. Nah, berikutnya kita harus mengetahui bahwa ilmu akuntansi manajemen ini sebagai ilmu yang mempelajari mengenai atau mengenai sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya. Jadi, kita perlu ketahui, akuntansi manajemen ternyata pihak-pihak yang saling berkaitan di dalam sebuah perusahaan, mereka itu membutuhkan sebuah akuntansi manajemen, di mana ini nanti sebagai pengambil keputusan mereka. Nah, makanya laporan keuangan ini sangat penting atau kita mempelajari akuntansi manajemen ini sangat penting di mana nantinya kita harus mampu nih menyusun laporan keuangan
yang digunakan untuk pihak internal dalam pengambilan keputusan. Poin inti dari manajemen akuntansi manajemen. Nah, model operasional sistem informasi akuntansi manajemen ternyata ini perlu kita ketahui ada modelnya, di mana kalau kita baca secara tabel ini, kita mulai nih dari masukan. Masukan ini berarti kegiatan ekonomi. Bagaimana sih kegiatan ekonomi saat ini? Apakah kegiatan eh, apakah apakah apabila perusahaan melaksanakan strategi A, ini kondisinya sesuai dengan kegiatan ekonomi saat ini atau enggak? Nah, masukan di situ ya kita harus lihat faktor-faktor internal dan eksternalnya. Terus ada nih prosesnya, prosesnya bagaimana? Pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, pengelolaan. Jadi prosesnya itu berarti dari pihak internal. Bagaimana seorang manajerial ini mampu mengoperasikan sistem informasi akuntansi manajemen ini dengan baik dengan cara pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, pengelolaannya. Berarti dia mengukur berdasarkan hasil laporan pengelolaan akuntansi keuangan manajemennya. Nah, terus keluarannya bagaimana? Ada laporan khusus biaya produk, laporan khusus biaya biaya pelanggan, anggaran laporan kinerja, komunikasi pribadi anggaran, laporan kinerja, komunikasi pribadi. Nah, inilah yang nantinya digunakan oleh eh maksudnya inilah hasil dari masukan di proses alat eh, langsung kita berupa wujud laporan kinerja, di mana ini nanti hal ini siklusnya saling berkaitan. Adanya laporan kinerja ini sebagai bahan masukan kembali untuk pengguna. Terus teman-teman, untuk proses manajemen sendiri didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, di mana ini mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer dan pekerja yang diberdayakan. Nah, ini nih ada. Jadi ini kita sebut di tengah ini akuntansi manajemen atau proses manajemen itu ada planning, organizing, directing, dan controlling. Nah, apa sih dari keempat ini? Kita akan bahas satu persatu. Jadi, kita mulai dari perencanaan. Perencanaan itu adalah formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Nah, perencanaan ini memerlukan penentuan tujuan dan mengidentifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Itu teman-teman. Jadi perusahaan dalam sebelum melaksanakan sesuatu, dia perlu perencanaan, planning. Planningnya harus benar-benar secara matang agar apa? Agar nanti feedback dari planning ini tentunya akan maksimal. Terus pengendalian. Jadi setelah perencanaan, maka dibutuhkan pengendalian dari manajerial, di mana ini adalah aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana atau planning tadi dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Pengendalian ini biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik. Nah, biasanya berarti udah ada planning. Setelah ada planning, berarti perusahaan harus mampu nih mengendalikan dengan baik planning tersebut. Biasanya eh, apakah eh, rencana tadi mampu dikendalikan dengan baik. Nah, apabila enggak, berarti maka ada umpan balik. Apa nih yang harus digali agar perencanaan itu berjalan dengan baik, dikendalikan dengan otomatis dimonitoring dengan implementasi sesuai rencana. Terus ada umpan balik. Nah, umpan balik ini teman-teman berarti adanya feedback. Tadi planning, pengendalian dan umpan balik feedback. Bagaimana sih planning tadi apakah bisa dikendalikan? Jika bisa, maka feedbacknya berarti baik.
Umpan baliknya. Apabila tidak, berarti kita akan balik lagi nih ke strategi planningnya tadi. Nah, feedbacknya berarti harus menyesuaikan planning-planning tadi disesuaikan dengan pengendalian yang lebih baik lagi. Terus pengendalian keputusan, pengambilan keputusan, maaf, itu adalah selanjutnya tadi sudah uh, planning, ada pengendalian, ada feedback. Setelah itu berarti pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini adalah pemilihan di antara berbagai alternatif, yaitu berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Nah, jadi keempat ini memang saling berhubungan, di mana kita tidak boleh nih memutuskan sebuah apa namanya, sebuah pengambilan keputusan secara sepihak, tapi kita harus melihat perencanaan kita bagaimana, eh, pengendalian kita bagaimana, dan apa sih feedback yang didapat setelah kita merencanakan dan mengendalikan hal tersebut. Setelah itu barulah kita mampu mengambil keputusan dengan bijak. Nah, peran utama dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi yang memudahkan proses pengambilan keputusan. Terus, perlu nih kita perbandingkan. Jadi, kalau kalian ketahui, ternyata akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan itu sangat-sangat berbeda, teman-teman. Penerapannya aja itu sudah beda beda konsep, dan bagaimana cara pengambilan keputusannya itu memang sudah berbeda pandangan juga. Jadi kalau akuntansi manajemen ini sifatnya secara fokusnya internal, sedangkan akuntansi keuangan itu fokusnya secara eksternal. Terus kita ketahui lagi akuntansi manajemen tidak ada aturan yang mengikat. Kenapa? Karena itu sistemnya general managerial tadi. Bagaimana dia mengelola planningnya, pengendaliannya, hingga pengambilan keputusannya. Maka disinilah terikatnya melalui keempat elemen tadi. Nah, secara konsep peraturan itu tidak ada terikat sesuatu karena dia konsepnya secara manajerialnya. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu harus mengikat aturan tertentu dari pihak eksternal. Jadi bagaimana sih keuangan? Jadi laporan-laporan dari akuntansi keuangan antara internal dan eksternal nantinya itu mampu saling memahami atau saling uh, balance. Nah, terus informasi keuangan, terus yang akuntansi manajemen, informasi keuangan dan non keuangan dapat bersifat subjektif. Sedangkan kalau akuntansi keuangan itu sifatnya objektif, teman-teman. Di mana ini akuntansi manajemen itu menekankan pada masa yang akan datang. Sedangkan orientasi dari akuntansi keuangan itu historis. Jadi akuntansi manajemen kenapa itu menekankan di masa datang? Tadi, ini sebagai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini tidak hanya digunakan untuk tahun yang pertama, tapi bisa digunakan untuk 5 tahun ke depan. Sedangkan akuntansi keuangan, kenapa sifatnya itu berorientasi historis? Karena kita lihat aja, namanya akuntansi keuangan. Dia akan menyusun laporan-laporan keuangan, di mana dia harus historis nih. Dia harus punya laporan 5 tahun ke belakang, kayak gitu. Atau bahkan tahun-tahun sebelumnya. Terus kalau akuntansi manajemen itu mampu menjadi evaluasi dan keputusan internal didasarkan pada informasi yang sangat terperinci. Sedangkan untuk akuntansi keuangan sendiri, informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Apa sih bedanya terperinci dan keseluruhan? Tentunya beda. Di mana ini nanti akuntansi manajemen ini ibaratnya itu sebagai strategi perusahaan untuk melangkah. Sedangkan akuntansi keuangan ini generalnya perusahaan. Bagaimana bentuknya sudah bentuk laporan keuangan. Kalau manajemen akuntansi manajemen itu misalnya berarti bentuknya ke laporan kinerjanya bagaimana. Makanya ini sangat luas untuk akuntansi manajemen itu sifatnya multidisiplin dan akuntansi keuangan itu lebih independen. Oke, terus untuk tema baru dalam akuntansi manajemen ini itu mampu dikembangkan dalam sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas. Terus
Fokusnya apa nih? Fokusnya diperluas dengan orientasi pada pelanggan, dengan penetapan posisi strategi dengan dan mengelola rantai nilai atau value chain perusahaan. Jadi supply chain atau value chain dari perusahaan ini memang harus menjadi orientasi dari akuntansi manajemen. Karena apa tadi yang saya sampaikan perbedaan terkait akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Karena akuntansi manajemen ini dia sifatnya nanti lebih ke masa datang. Makanya dia harus mampu nih mengelola rantai nilai atau value chain dari perusahaan itu lebih baik untuk kedepannya, untuk tahun-tahun berikutnya, teman-teman. Terus nomor tiganya itu menekankan pada waktu, kualitas, dan efisiensi untuk mengamankan dan mempertahankan keunggulan bersaing. Yang keempat, memunculkan bisnis secara elektronik atau e-bisnis yang mensyaratkan sistem akuntansi manajemen untuk menyediakan informasi dan menghadapi lingkungan baru. Contohnya apa? Karena e-bisnis berarti adanya digitalisasi. Bagaimana manajerial ini, konsep manajemen ini mampu diterapkan atau mampu mengorganisirkan karyawan-karyawan dalam sebuah perusahaan ini lebih efisien, lebih bagaimana menghadapi lingkungan barunya nanti dia lebih gampang untuk bekerja, untuk ibaratnya eh, lebih efektif lah teman-teman. Begitu, terus untuk peran dari akuntansi manajemen ini mampu bertanggung jawab, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Terus yang kedua, akuntansi manajemen harus mendukung manajemen dalam semua tahap pengambilan keputusan bisnis. Jadi tadi sudah disampaikan poin besarnya dalam akuntansi manajemen ini bersifatnya manajerial, di mana nantinya feedbacknya melalui laporan kinerja, di mana laporan kinerja ini sebagai pengambilan keputusan suatu bisnis. Oke, untuk slide selanjutnya berarti nih akuntansi manajemen dan perilaku etis. Ini ada hubungannya. Bagaimana semua praktek akuntansi manajemen ini dikembangkan untuk membantu manajer memaksimumkan laba, di mana secara tradisional kinerja ekonomi perusahaan ini menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, tujuan memaksimumkan laba harus dibatasi dengan persyaratan bahwa laba dicapai melalui cara-cara yang legal dan etis. Nah, makanya ini perlunya akuntansi manajemen atau memanajerialkan sebuah organisasi dalam bentuk keuangan ini dia harus meningkatkan laba, tapi dilakukan secara etis, tidak boleh uh, harus menggunakan legal. Bahwa dalam prakteknya beberapa perusahaan telah mengembangkan kode etik yang disebut sebagai code of conduct, di mana kode etik ini berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Makanya perusahaan-perusahaan ini harus benar-benar menerapkan SOP yang baik agar terjalinnya sebuah organisasi yang lebih relevan dan efektif, bahkan efisien. Oke, mungkin ini saja untuk pertemuan pertama. Jadi kita membahas terkait eh, konsep akuntansi manajemen. Bagaimana sih eh, terkait ibaratnya kita pengenalan dulu nih akuntansi manajemen itu bagaimana. Untuk berikut-berikutnya kita akan membahas terkait bagaimana cara nantinya menghitung, merumuskan, bahkan mengambil keputusan itu sendiri. Mungkin sekian apa namanya perkuliahan kita pada malam hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan, tolong disampaikan di kolom komentar atau bahkan bisa melalui kolom komentar di Siakat dan bahkan di WA grup ya teman-teman.
Jadi diharapkan kita sama-sama aktif dalam kelas dan sama-sama ingin mempelajari ilmu lebih baik lagi. Mungkin cukup presentasi dari saya atau pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.